Selamat datang di channel AC Milan Nusantara, channel bola yang akan membahas seputar AC Milan. Dan jika kalian mengaku fans sejati AC Milan, jangan lupa like and subscribe-nya agar kalian semua jadi yang terdepan mendapatkan informasi dari kami. Terima kasih. Forza Milan. AC Milan dikabarkan telah berhasil mendapatkan diskon dari Brescia terkait transfer permainan Sandro Tonali dengan transaksi bakal dirampungkan Senin 14 Juni 2021 depan. Rossoneri yakin bahwa Tonali memiliki masa depan yang cerah menantinya dan kedua belah pihak akan terus melanjutkan kerjasama setelah masa peminjamannya musim lalu berakhir. Meskipun performanya cenderung naik turun menyusul kesulitan yang dialaminya dalam menyesuaikan diri di tim besar. Pada kenyataannya, kesepakatan telah berhasil dicapai untuk menurunkan bandrol yang disetujui musim panas lalu, bagaimana yang dibukukan oleh Calcio Mercato. Transaksi tersebut akan membuat Milan mengucurkan total 35 juta euro atau 560 miliar, dengan 10 juta euro atau 160 miliar sudah dibayarkan. Sisa 25 juta euro atau 400 miliar terdiri dari pilihan pembelian 15 juta euro atau 240 miliar dan bonus 10 juta euro. Paolo Maldini dan Ricky Massara pun berhasil menurunkan nominal tersebut dengan mengirim Giacomo Olzer ke Brescia sebagai gantinya. Alhasil, Rossoneri kini hanya perlu membayar total 25 juta euro untuk memperpanjangkan status pemain U21 Italia tersebut, setelah bonus yang ditetapkan dalam kesepakatan sebelumnya resmi dihapus. AC Milan dikabarkan kembali melirik Arkadiusz Milik yang saat ini menjalani masa pinjaman bersama Marseille setelah harapan merekrut Oliver Giroud dari Chelsea kandas. Rossoneri diketahui tengah mencari striker baru pada bursa transfer musim panas ini dan mengingat Giroud telah memperpanjang kontraknya bersama The Blues. Raksasa Serie A tersebut terpaksa mencari target lain. Paolo Maldini dan Ricky Massara tentunya sudah mempersiapkan diri dan memiliki sejumlah alternatif lain. Bagaimana yang dikemukakan oleh La Gazzetta dello Sport, salah satu pemain yang kembali ke radar Milan adalah Milik. Ia merupakan sosok yang sangat dikenal di Serie A, meskipun musimnya bersama Napoli terganggu oleh dua masalah cedera serius. Striker 27 tahun tersebut saat ini tengah dipinjamkan ke Marseille dengan membukukan 9 gol di Ligue 1 musim lalu dan mencatat 13 penampilan sebagai starter. Ia bergabung klub Prancis Januari lalu dan masa pinjamannya akan berakhir pada musim panas 2022 mendatang. Namun ada kewajiban pembelian yang tersisip dalam transaksi dengan Napoli. Dengan kata lain, jalan Rossoneri jika ingin memburu Milik bakal cukup sulit. Namun masih ada ruang untuk mengambil langkah berburu pemain internasional Polandia tersebut. Manajemen AC Milan dikabarkan sudah tidak sabar ingin memperpanjang kontrak bek sayap andalan mereka, Theo Hernandez, dan bahkan siap menggandakan gajinya. Setelah perjalanan panjang musim lalu dengan torehan 8 gol dan 8 umpan gol dalam 42 pertandingan resmi, Hernandez akhirnya mendapat kesempatan beristirahat, yang sebagian besar lantaran pelatih tim nasional Prancis Didier Deschamps tidak memanggilnya untuk Piala Eropa 2020 musim panas ini. Calcio Mercato menyebutkan bahwa bek 23 tahun tersebut masuk dalam kategori pemain yang pantang dijual oleh Rossoneri, yang dapat dikatakan ia hanya akan diizinkan meninggalkan tim Serie A tersebut jika ada tawaran sebesar 80 juta euro atau 1,28 triliun atau lebih datang. Nominal yang perlu dipertimbangkan dengan serius oleh klub manapun, terutama pada masa pandemi seperti ini. Kendati demikian, mantan bintang Alaves tersebut bahagia di Milan dan ia pun memiliki kepercayaan dari Paolo Maldini. Rasa begitu dihargai oleh dari sudut pandang sportif. Akan tetapi, dalam waktu dekat ini ia juga akan merasakan dari sudut pandang ekonomi. Rossoneri diperkirakan akan membahas penyesuaian dari kontraknya yang akan berakhir pada tahun 2024 mendatang. Hernandez saat ini mengantongi gaji 1,5 juta euro atau 24 miliar net per musim dan manajemen raksasa Serie A berniat menggandakan nominal tersebut. Hadiah yang layak ia dapatkan dan seharusnya bisa dirampungkan musim panas ini.
Bahkan Calhanoglu menolak berkomentar banyak mengenai masa depannya bersama AC Milan, namun mengakui bahwa ia telah berbicara dengan Paolo Maldini awal pekan ini. Kontrak Calhanoglu bersama Rossoneri akan berakhir 30 Juni mendatang, dan hingga saat ini ia belum mengambil keputusan atas tawaran pembaruan kerjasama yang disodorkan manajemen klub Serie A. Kendati demikian, sejumlah sumber menyebutkan masih ada perbedaan antara proposal yang diajukan dengan yang diinginkan sang pemain. Karena itulah, tampaknya ada risiko pemain internasional Turki tersebut meninggalkan Milan dengan status bebas transfer 4 tahun setelah kedatangannya dari Bayer Leverkusen. Meskipun rasa-rasanya saga panjang tersebut masih belum akan berakhir. Gelandang 27 tahun tersebut pun berbicara dalam konferensi pers jelang laga pembuka Piala Eropa antara Turki melawan Italia di Roma. Dan ia pun ditanya langsung mengenai masa depannya bersama raksasa Serie A, menyusul keraguan atas situasi kontraknya saat ini. Saya telah berbicara dengan Maldini 3 hari lalu, dia menelpon saya. Kami berbicara tentang Milan, saya bilang saya ingin fokus pada Piala Eropa. Mereka memiliki tanggung jawab pertama dengan sangat hormat, tetapi saya selalu berbicara dengan Maldini dan Ricky Massara, ujarnya. Bagaimana dikutip dari BMW. Sang pemain sendiri telah cukup santer dikaitkan dengan beberapa klub lain yang tertarik menampungnya. Di antaranya adalah Juventus yang sudah cukup lama mengincarnya. Strategi mengenai masa depan Diego Dalot menemui titik terang. Sang bek dilaporkan akan kembali memperkuat AC Milan di musim depan. Pemain berusia 22 tahun itu musim lalu tidak masuk dalam rencana Ole Gunnar Solskjaer. Alhasil ia dipinjamkan ke AC Milan selama 1 musim. Bersama Rossoneri, Dalot tampil sebanyak 33 kali, namun ia harus kembali ke Manchester United di musim panas ini. Dilansir dari Milan News, Dalot akan kembali ke San Siro musim depan karena ia sudah membulatkan tekad untuk kembali membela Rossoneri. Laporan itu mengklaim bahwa Dalot sudah mantap untuk cabut dari Manchester United. Ini dikarenakan sang bek masih belum masuk ke dalam rencana Solskjaer di musim depan. Padahal ia sudah bermain cukup apik di Milan. Belum lagi, Solskjaer memiliki wacana membeli bek kanan baru sehingga Dalot lebih memilih untuk pergi. Menurut laporan tersebut, Dalot memprioritaskan kembali ke Milan di musim panas ini. Sang bek merasa sangat menikmati masa peminjamannya di Milan, terutama karena ia mendapatkan kepercayaan penuh dari Stefano Pioli. Pioli juga dilaporkan menginginkan Dalot kembali, sehingga kedua pihak tengah mengupayakan agar transfer ini terrealisasi. Manchester United sudah menetapkan harga jual Diego Dalot. Sang bek dibanderol di angka 20 juta euro di musim panas nanti. AC Milan dilaporkan telah mengincar penyerang Lille Jonathan Econe. Pemain ini diproyeksikan sebagai pengganti akan Calhanoglu yang tampaknya akan meninggalkan klub raksasa Serie A tersebut. Kontrak Calhanoglu di San Siro akan berakhir pada 30 Juni 2021 mendatang. Jika gagal mencapai kesepakatan dengan AC Milan mengenai perpanjangan kerja, Chelsea dan Arsenal dapat mengintensifkan pengejaran mereka terhadap pemain berusia 27 tahun itu. Namun, AC Milan sekarang akan mengalihkan perhatian mereka untuk mengontrak pemain internasional Prancis U21, Econe, yang mencetak 4 gol dan memberikan 5 assist selama kampanye kemenangan Ligue 1 Lille. Menurut Football London, kontak antara AC Milan dan perwakilan Lille terjadi lebih dari seminggu lalu. Tapi klub Italia itu bisa menghadapi persaingan untuk Econe dari Borussia Dortmund dan Atletico Madrid. Pindahan ke AC Milan akan membuat Econe pindah dari Prancis untuk pertama kalinya dalam karirnya. Econe datang melalui akademi klub kaya raya Prancis Paris Saint-Germain. Dia sempat mengalami beberapa kali peminjaman ke Montpellier. Setelah itu, Econe ditransfer permanen ke Lille. Econe tiba di Lille pada 2018 dan telah memberikan 25 assist dan mencetak 14 gol dalam 125 penampilan untuk klub. Manajemen AC Milan dikabarkan akan berusaha memboyong David Luiz jika mereka jadi ditinggalkan oleh Alessio Romagnoli pada musim panas ini.
Sejak tahun 2015 lalu, Milan selalu mengandalkan Romagnoli. Mereka sangat mengandalkannya sampai-sampai menunjukkan sebagai kapten tim. Romagnoli pun digadang-gadang akan bisa bertahan lama di Milan. Namun sayangnya, performanya kadang menuai kritikan dari para fans. Belakangan ini, Romagnoli juga mulai tersingkir dari skuad utama. Sebab ada Fikayo Tomori yang tampil solid. Kontrak Alessio Romagnoli di AC Milan sekarang tersisa 1 tahun saja. Milan sebenarnya sudah berusaha untuk memperpanjang masa kerja Romagnoli. Namun negosiasi berlangsung alot, padahal masalahnya adalah soal gaji. Milan disebut sudah menawarkan gaji 4 juta euro semusim. Akan tetapi pihak Romagnoli ingin lebih. Milan akhirnya menyerah dan bernegosiasi dengan agen Romagnoli, Mino Raiola. Mereka pun siap menjual bek 26 tahun itu pada musim panas ini. Penjualan ini tentu menguntungkan sebab uangnya bisa digunakan mencari amunisi baru. AC Milan pun disebut-sebut sudah mulai mencari pengganti yang tepat bagi Alessio Romagnoli. Beberapa nama sudah dikaitkan dengan Rossoneri. Milan kini disebut sudah menemui satu calon pengganti yang tepat. Ia adalah ex-bek Arsenal, David Luiz. Kabar tersebut dilansir oleh jurnalis ternama Rudy Galetti. Jurnalis asal Italia itu menyebut Luiz adalah kandidat yang ideal bagi Milan meski sudah berusia 34 tahun. Sebab ia adalah pemain yang berpengalaman, jadi ia bisa membantu Milan saat berada di pentas Liga Champions nanti. Selain itu, AC Milan juga tak perlu mengeluarkan duit, sebab ia bisa dicomot secara gratis setelah kontraknya di Arsenal tidak diperpanjang. Namun ada sedikit kendala bagi AC Milan jika ingin memakai servis David Luiz sebagai pengganti Alessio Romagnoli. Ini adalah masalah gaji karena yang disebut meminta bayaran 5 juta euro per musim.